Om Swastiastu. Halo sahabat melajah semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini saya membahas materi ekonomi untuk SMA kelas 12 tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, di video kali ini saya akan bagi menjadi beberapa part karena materi penyesuaian ini lumayan banyak ya, agar videonya tidak terlalu lama. Baik, kita mulai saja. Apa sih itu jurnal penyesuaian ya? Jurnal penyesuaian dari namanya ya, penyesuaian berarti jurnal yang disusun untuk menyesuaikan. Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah saldo-saldo yang ada di buku di neraca saldo. Maaf, bukan di buku, di neraca saldo. Jadi pada video sebelumnya nih ya, saya udah membahas materi neraca saldo, di mana saldo-saldonya itu diambil dari buku-buku besar yang ada di perusahaan itu pada satu periode. Nah, sekarang saldo-saldo yang ada di neraca saldo itu tentunya tidak semua menggambarkan kondisi yang nyata atau kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada beberapa akun yang nanti akan mendapat perlakuan penyesuaian. Seperti itu konsep dasarnya tentang jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian ini disusun ya untuk menyesuaikan nilai dari saldo-saldo yang ada di neraca saldo tersebut, sehingga nanti nilai atau jumlah itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Jadi secara umum nih ya, neraca saldo itu jadi secara umum penyesuaian ini memberikan atau menetapkan saldo catatan buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban pada periode tertentu pada periode tersebut. Jadi saya contohkan sederhana saja ya. Misalnya kita punya perusahaan jasa dan ada pelanggan atau konsumen yang menggunakan jasa kita dengan membayar sejumlah uang untuk termin atau waktu tertentu. Misalnya nih ya, kita punya jasa servis, kemudian ada yang datang menggunakan jasa kita, dia langsung membayar untuk jasa yang diberikan dalam waktu 1 tahun. Jadi dia langsung bayar. Ini loh, nanti Anda silakan melakukan perawatan berkala, servis berkala pada barang-barang saya di rumah saya bayar untuk setahun. Nah, kita akan nentuin ya berapa nilai atau berapa bayar jasa servis kita sekali servis. Kemudian kita sudah bisa menentukan bahwa barang itu mungkin servisnya sebulan sekali atau berapa kali, kemudian dihitung ternyata setahunnya bayarnya Anda itu sekian, sehingga konsumen bayar dia klop semua. Nah, transaksi ini terjadinya saya contohkan adalah bulan Agustus ya. Sedangkan perusahaan itu periode akuntansinya adalah mulai dari Januari sampai Desember atau setahun, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi setahun. Sedangkan transaksi yang terjadi adalah mulai dari 1 Agustus. Nah, itu dibayarnya setahun. Berarti logikanya kita akan bertanya nih ya, dari pendapatan yang kita terima dari konsumen yang setahun itu, berapa sih yang masuk pendapatan sebenarnya di periode ini dari Agustus sampai 31 Desember, dan berapa sisanya yang akan menjadi pendapatan di periode berikutnya. Itu salah satu fungsi dari jurnal penyesuaian, sehingga kita betul-betul menentukan berapa sih pendapatan yang sebenarnya di periode ini dan berapa sih pendapatan yang akan menjadi pendapatan di periode berikutnya. Itulah yang perlu kita sesuaikan. Nah, ini sering terjadi apabila perusahaan itu menggunakan pencatatannya dengan sistem pendekatan cash basis ya, pencatatan pendekatan tunai. Jadi setiap terima uang nih biasanya langsung dicatat, oh ini pendapatan jasa, cash debit, pendapatan jasa kredit, kayak gitu misalnya. Nah, inilah yang perlu disesuaikan karena akan mengacu ke prinsip accrual. Nah, apa itu cash basis, apa accrual basis, nanti di video selanjutnya saya akan bahas. Kita lanjutkan dulu. Jadi secara umum jurnal penyesuaian memberikan tujuan untuk mengubah transaksi dari transaksi tunai menjadi metode accrual seperti yang saya katakan tadi. Kalau metode transaksi tunai atau cash basis, setiap terima uang yang sumbernya dari pemberian jasa pasti dicatat pendapatan jasa.
pendapatan, langsung diakui pendapatan. Itu pendekatan cash basis. Nggak salah, itu memang seperti itu. Setiap terjadi beban, misalnya kita bayar sewa nih ya, perusahaannya ngontrak tempat, kita bayarnya 5 tahun, langsung kita catat sebagai beban. Itu nggak salah karena pendekatannya pendekatan tunai. Nah, kita sesuaikan agar menjadi pendekatan accrual. Pendekatan accrual itu kita bayar sewa 5 tahun misalnya. Nah, berapa yang akan kita hitung di periode tersebut menjadi beban yang sebenarnya. Sisanya kan masih sebenarnya harta kita pada orang lain, seperti itu, kas kita pada orang lain. Itulah pendekatan accrual. Pendekatan accrual ini adalah jadi prinsip pengakuan pendapatan yang berusaha mengakui pendapatan pada periode perolehannya, bukan pada periode penerimaan kas. Jadi pendapatan itu muncul pada saat periode itu diberikan jasa atau menerima jasa, seperti itu. Jadi pelanggan datang, dia langsung bayar sewa misalnya 3 tahun, kita nggak boleh mencatat itu pendapatan. Karena di periode ini berapa sih sebenarnya kita harus perhitungkan. Nah, itulah tujuan dari jurnal penyesuaian, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode itu betul-betul itulah pendapatan yang sebenarnya. Tidak ada pendapatan menghayal. Ya, bayangkan kalau misalnya datang konsumen, dia nyewa tempat langsung bayar 5 juta untuk 5 tahun. Kemudian kita catat di pendapatan di periode itu, berarti di periode itu ada pendapatan besar 5 juta. Nah, pada periode berikutnya kan nggak tercatat, jadinya gimana mau catat, orang udah kita akui di periode saat menerima uang. Nah, yang benar adalah 5 juta itu 5 tahun kita bagi per tahun. Nah, di periode itu sudah berjalan berapa bulan, apakah di awal periode atau pertengahan atau akhir, itu juga disesuaikan sehingga betul-betul oh ternyata pendapatan realnya, pendapatan nyatanya, pendapatan sebenarnya cuma sekian. Oke ya. Nah, nanti teman-teman pasti lebih ngerti kalau kita terapkan langsung di contoh transaksi. Nah, ini apa saja sih yang disesuaikan dalam jurnal penyesuaian, utamanya di perusahaan jasa ya, karena saya masih membahas perusahaan jasa ini, lanjutan dari kemarin neraca saldo perusahaan jasa. Yang pertama ada perlengkapan, tentunya disesuaikan. Kemudian yang kedua ada penyusutan harta tidak lancar, itu juga disesuaikan. Yang ketiga ada beban dibayar di muka atau persekot beban. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, ada utang beban, ada piutang pendapatan, dan ada piutang yang tidak tertagih. Inilah akun-akun yang biasanya mendapat penyesuaian. Ada juga akun lain yang dapat penyesuaian apabila terjadi kesalahan pencatatan, bisa saja. Ini umumnya ya, saya katakan umumnya yang paling sering kita temui di perusahaan jasa yang mendapat perlakuan penyesuaian. Baik, sebelum kita lanjut membahas bagaimana cara menyesuaikan perlengkapan di perusahaan jasa, jadi silakan teman-teman di like dulu videonya. Bagi yang belum like silakan di like. Kemudian kalau ini bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran akuntansi, silakan di-share, disebarluaskan, kita pakai bersama-sama. Di sini tidak ada istilahnya menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Kalau misalnya ada salah nanti dalam saya penyajian, silakan sampaikan kolom komentar untuk perbaikan video berikutnya. Dan yang belum subscribe nih ya, yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Yang sudah jangan subscribe lagi, nanti jadi unsubscribe ya. Dan yang ingin berlangganan channel saya, sehingga nanti setiap saya upload video langsung ada notifnya, aktifkan atau klik tanda lonceng di YouTube teman-teman, sehingga ada notif update video-video selanjutnya. Baik, kita langsung ke materi menyesuaikan perlengkapan. Nah, di sini nilai perlengkapan ya, konsepnya seperti ini ya. Kita sebelumnya kan udah nyusun neraca saldo yang terdiri dari beberapa saldo atau semua saldo dari masing-masing buku besar di perusahaan itu muncul. Salah satunya adalah perlengkapan, muncul dia. Nah, nilai perlengkapan pada neraca saldo yang kita anggap sebagai awal periode, kita ingin menampilkan di akhir periode berapa jadinya. Pasti ada selisih. Jadi di awal periode atau pada neraca saldo yang kita anggap sebagai awal periode ini,
Nilainya itu adalah kumpulan atau penjumlahan dari beberapa kali kita mengadakan perlengkapan atau beberapa kali kita membeli perlengkapan. Entah pembelian tunai, entah pembelian kredit, kita jumlahkan terus sehingga terakhir catatan di neraca saldonya perlengkapannya sekian. Misalnya perlengkapannya nih ya, di neraca saldo itu 100.000 gitu. Nah, kemudian pada akhir periode kita ingin tahu sebenarnya perlengkapan kita setelah kita gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan satu periode berapa sih yang terpakai, berapa yang tersisa. Maka akan ada pengecekan, perhitungan fisik. Ya, di akhir periode itu biasa ada perhitungan fisik, dicek perlengkapannya berapa ini sisanya. Nah, ternyata ada selisih. Ya, perlengkapan yang tercatat di neraca saldo 100.000, kemudian ternyata setelah dicek sisa cuma 80.000, nah berarti ada selisih. Selisihnya itulah yang dianggap sebagai beban perlengkapan dan akan dibuatkan jurnal. Ya, mungkin masih bingung, teman-teman pasti masih bingung. Karena materi jurnal penyesuaian ini memang agak menjelimet sedikit. Tapi tidak masalah, tenang aja. Kita akan coba dengan soal. Kalau dengan soal teman-teman pasti bisa ya. Nah, sekarang dari kasus yang tadi saya sampaikan, setelah kita hitung-hitung ada selisihnya itu beban, maka baru kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Konsep jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban perlengkapan di debit berapa, perlengkapan di kredit berapa. Nah, ini saya buat konsep jurnal sederhana seperti ini. Beban perlengkapan yang dibuat agak mencorok, bukan mencorok ya, maaf ya. Beban perlengkapan yang dibuat agak ke kiri, agak keluar ke kiri dia. Ini dia menyatakan bahwa perlengkapan ini dicatat di kolom debit. Jadi saya aktifkan pennya dulu. Baik. Yang ini langsung nanti debit. Ya, yang agak mencorok, mencorok lagi. Yang agak ke pinggir kiri itu beban, itu debit. Dan yang agak ke tengah, agak mencorok ke tengah kanan seperti ini dia posisinya kredit. Kalau teman-teman kemarin belajar jurnalnya kan terbiasa menggunakan tabel yang di atasnya ada debit kredit. Jadi jelas di sana. Nah, kalau ini apa ini kok ada yang ke tengah, ada yang ke pinggir. Yang ke pinggir ini, yang ke kiri ini berarti dia dicatatnya di kolom debit. Kalau yang ke tengah ini berarti dia dicatatnya di kolom kredit, kayak gitu ya. Jadi nanti jurnal penyesuaian kalau saya sampaikan konsepnya kayak gini, teman-teman udah mulai ngerti. Oh, ini yang ke kiri, yang keluar ke kiri dicatat di kolom debit. Oh, ini yang mencorok ke tengah, ke dalam, ke kanan, ini dicatat di kredit. Nah, rupiahnya ini kita akan hitung dan yang dimasukkan adalah yang menjadi beban. Seperti itu ya. Baik, kita latihan soal. Saya yakin teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Bingung itu menunjukkan ada keingintahuan lebih dalam gitu ya. Nah, ini saya kasih soal. Tanggal 31 Januari 2018, perlengkapan ada di neraca saldo itu 1 juta. Jadi data di neraca saldo itu kan kumpulan saldo dari buku besar. Berarti buku besar nilai akhir perlengkapannya 1 juta. Di neraca saldo ada 1 juta. Nah, ini ada 1 juta. Kemudian setelah diadakan pengecekan, jadi perhitungan fisik di akhir tahun, nah dihitung. Ternyata perlengkapannya itu hanya tersisa 700. Sisanya apa? Nah, inilah yang akan kita buatkan ayat jurnal penyesuaian atau dikenal dengan AJP, ayat jurnal penyesuaian, bukan ayat-ayat cinta ya. Jadi baik, kita langsung analisis dulu. Saya buatkan slide barunya, soal saya tampilkan kembali biar nggak bingung. Nah, ini. Nah, kita analisis dulu. Kita buatkan seperti ini aja. Nah, nilai neraca saldo perlengkapan. Ini neraca saldo ya, NS ini neraca saldo. Nilai perlengkapan pada neraca saldo itu maksudnya ya. Nilai perlengkapan pada neraca saldo itu 1 juta. Yang ini. Nah, yang ini saya kasih tanda biar nggak bingung. Jadi nilai perlengkapan pada neraca saldo 1 juta. Ini kita anggap sebagai saldo awal saja. Kita anggap sebagai saldo awal. Kemudian dari soal sendiri dinyatakan bahwa
perlengkapan yang tersisa di akhir periode ya, perlengkapan yang tersisa. Berarti ini anggap saldo akhir di periode ternyata segini. Saya masukkan ke sini ya. Oke. Jadi perhitungan fisiknya perlengkapan hanya ada 700. Di neraca saldo perlengkapan itu tercatat 1 juta. Ada selisih. Selisihnya lagi berapa? Lagi 300. Kita kurangi lagi 300. Selisih inilah yang akan kita akui dia sebagai beban. Beban perlengkapan. Saya tegaskan, beban perlengkapan. Jadi orientasinya untuk menyesuaikan perlengkapan adalah kita mencari berapa yang terpakai. Ya, berapa yang terpakai. Kalau kondisinya seperti ini, soalnya kita belum tahu berapa yang terpakai. Berarti kita harus selisihkan. Di neraca saldo berapa? Setelah diadakan perhitungan fisik, sisanya berapa? Oh, 700. Selisihnya ada 300. Itu yang terpakai. Konsepnya kita nyari yang terpakai. Ini kata kuncinya ya. Terpakai itu sama dengan beban. Ini terpakai itu sama dengan beban. Kita akan nyari bebannya karena di konsep jurnalnya yang tadi saya sampaikan adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Berarti kita akan menanyakan bebannya berapa. Setelah diketahui bebannya, ini kita tahu bebannya udah 300.000, tinggal kita buatkan ayat jurnal penyesuaian. Jurnalnya seperti apa ya? Seperti konsep ini aja. Beban perlengkapan debit 300, ini saya kasih D biar enggak bingung. D itu debit 300, ambil angkanya dari sini, dari analisis teman-teman. Kemudian perlengkapan kredit, angkanya sama. Yang ini juga masukkan. Karena harus balance ya, debit kreditnya harus sama. Jadi itu dimasukkan. Udah selesai. Jadi ya, jurnal yang dibuat untuk tanggal 31 Januari 2018 seperti ini. Beban perlengkapan debit 300, perlengkapan kredit 300. Kenapa 300? Karena kita mencari selisih dari yang di neraca saldo dan di perhitungan fisik. Ada yang terpakai 300. Masih bingung kan? Gak apa-apa, saya kasih soal yang kedua. Ya, ini dia. 31 Januari 2019, perlengkapan ada di neraca saldo itu 1.200.000. Jadi ada nilai perlengkapan di neraca saldonya berapa? 1.200.000. Setelah diadakan pengecekan, ternyata perlengkapan terpakai 900. Bisa membedakan dengan soal yang pertama? Bisa? Bisa. Kalau yang pertama itu diketahui adalah sisa, tapi yang ini yang diketahui adalah terpakai. Gimana bedanya? Kan beda kan? Terpakai. Sedangkan konsep penyesuaian perlengkapan kita nyari yang terpakai. Kalau yang tadi belum diketahui, kalau yang ini udah langsung diketahui, berarti inilah beban perlengkapannya. Kita nggak usah ngitung, jadi kita bikin kayak gini aja. Karena hasil pengecekan sudah diketahui terpakainya sebesar 900.000, ya inilah yang kita tetapkan sebagai beban perlengkapan. Kita nggak usah ngitung lagi. Kenapa tadi ngitung di soal 1? Ya karena di sana belum kita ketahui terpakainya berapa. Jadi kita selisihkan antara yang di neraca saldo dengan perhitungan fisik. Nah, sedangkan yang kedua, setelah diadakan pengecekan sudah ditetapkan nih ya. Oh, beban perlengkapannya 900. Langsung kita buatkan ayat jurnal penyesuaiannya. Kayak gini. Beban perlengkapan debit 900. Ya, angka yang diambil ya dari sini. Ya, 900 dan yang ini juga. Oke. Seperti itu. Jadi nilai rupiahnya ganti 900 karena itulah bebannya. Kita nggak usah ngitung lagi karena memang sudah diketahui yang terpakainya 900. Sudah mulai terbayang-bayangan? Nah, mulai ada bayangan, ada gambaran. Oke, contoh yang terakhir, yang ketiga. Biar bukan berupa bayangan saja tapi sudah gambar jelas. Contoh yang ketiga. Tanggal 31 Desember 2020, Bengkel Ari melakukan tutup buku dengan nilai perlengkapan yang tersisa 3.500. Saya sederhanakan nolnya biar teman-teman nggak pusing terus lihat nol banyak. Jadi setelah melakukan tutup buku, nilai perlengkapannya sisa 3.500. Ya.
Kemudian ditemukan kesalahan pencatatan pada akun peralatan 1.500, yang seharusnya itu adalah pembelian perlengkapan. Nah, 1.500 ini sebenarnya punyanya perlengkapan tapi dicatat di peralatan. Kemudian yang terakhir, nilai perlengkapan awal periode adalah 4.500. Nilai awalnya atau nilai yang tercatat di neraca saldo itu maksudnya ya. Nilai perlengkapan awalnya adalah nilai yang tercatat di neraca saldo 4.500. Setelah tutup buku ada sisa 3.500 dan ada kesalahan pencatatan. Bagaimanakah AJP yang dibikin, ayat jurnal perusahaan yang dibuat? Agak beribet ya? Enggak sih, sebenarnya enggak beribet. Kita langsung aja bahas. Analisisnya di sini ada dua masalah. Yang pertama kesalahan pencatatan dan yang kedua penentuan nilai akhir perlengkapan untuk menentukan berapa bebannya, kan gitu ya. Kita akan selesaikan satu persatu masalahnya. Berarti soal ini kita harus buatkan dulu jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan ini, peralatan dan perlengkapannya ini. Baik, kita langsung bahas. Soal saya tampilkan analisisnya kayak gini ya. Nah, untuk masalah yang pertama kesalahan pencatatan, kita harus buatkan jurnal koreksi. Kenapa jurnal koreksi? Ya karena ini kan di peralatan dicatatnya 1.500 ya. Di peralatan dicatatnya 1.500, sedangkan itu nilainya nilai perlengkapan yang punya, yang ini ya. Inilah kita buatkan jurnal koreksi dulu, dimana awalnya peralatan dicatat 1.500 itu merupakan pembelian perlengkapan. Maka perlengkapannya kita catat di debit. Perlengkapan kita catat di debit. Kenapa di debit? Agar perlengkapannya bertambah sebesar ini, sebesar 1.500. Agar perlengkapannya bertambah 1.500, maka kita jurnal perlengkapannya di debit 1.500. Nah, peralatannya dikurangi karena dia salah catat. Kita kurangi, maka peralatannya ini kita catat di kredit sejumlah ini dengan nilai sama. Jadi ini perlengkapannya diambil dari pembelian perlengkapan yang di sini. Nah, banyak coretan, mudah-mudahan nggak bingung. Dan peralatannya ini karena kesalahan pencatatan. Jadi peralatan ini kan saldo normalnya, ini peralatan ini saldo normalnya adalah di debit kan, saldo normalnya debit. Jadi kondisi bertambah peralatan itu debit. Maka kita kurangi dia, kita catatnya di kredit. Peralatan kita catat di kredit 1.500, tujuannya agar berkurang karena kesalahan pencatatan. Nah, pengurangannya itu kita masukkan ke perlengkapan bertambah di debit kayak gini. Ini adalah jurnal koreksi. Kita buatkan koreksi dulu agar nilai perlengkapan di neraca saldo menjadi benar sesuai dengan kondisi real. Kalau tadi kan nilai saldo di neraca saldo kan segini ya. Ada salah pencatatan, kita harus perbaiki nilai saldo agar posisinya benar, nilainya benar. Maka kita buatkan jurnal koreksi dulu perbaikan, di mana perlengkapannya kita catat di debit 1.500, peralatannya dicatat di kredit 1.500. Tujuan dari jurnal ini adalah mengurangi nilai peralatan 1.500 dan menambah nilai peralatan dan menambah nilai perlengkapan 1.500. Jadi ada perbaikan jurnal koreksi. Nah, dari jurnal koreksi ini tentunya akan menyebabkan perubahan nilai perlengkapan di awal periode atau menyebabkan perubahan nilai perlengkapan pada neraca saldo. Kenapa demikian? Saya buatkan hitungannya kayak gini ya. Ini penyelesaian yang kedua. Oke, data awal perlengkapan yang ini ya. Ini kita anggap sebagai data awal periode kan 4.500. Kemudian dari perbaikan tadi, jurnal perbaikan yang kita bikin tadi, berarti ada tambahan perlengkapan. Kan tadi dicatatnya di mana? Debit kan? Ada tambahan lagi 1.500. Ada tambahan. Yang ini sumbernya dari kesalahan pencatatan ini yang kita bikin jurnal koreksinya ya, dari sini. Boleh saya masukkan ke sini ya. Itu dari jurnal koreksi yang saya bahas di analisis pertama tadi. Jadi akhirnya perlengkapan nambah nih jadinya 1.500 karena sudah dicatat di debit. Nah, kita jumlahin.
ketemulah nilai perlengkapan di neraca saldo yang baru ini 6.000. Hasil diperoleh dari 4.500 ditambah 1.500. Ya, sehingga kita ketemu nilai perlengkapan yang baru setelah adanya koreksi 6.000. Baru kita cari berapa yang menjadi beban. Dari mana kita dapat berapa yang beban? Nah, di sini ada sisa perlengkapan yang tersisa. Di sini nggak ada yang terpakai, berarti masukkanlah ini ke sini. Maaf, saya pakai mouse agak kaku jadinya. Ya, sisa perlengkapan kita kurangkan dengan nilai perlengkapan yang ada di neraca saldo setelah koreksi. Ini setelah koreksi ya. Jadi ini NS koreksi. Sulit sekali saya nulis pakai mouse, apalagi mouse-nya ini mouse yang paling jadul, mouse yang masih pakai bola. Ya, bukan pakai. Oke, yang kayak gitu ya. Ini adalah NS koreksi, hasil perbaikan dari jurnal yang kita bikin di yang pertama tadi. Nah, kita kurangi perlengkapan dikurang sisa perlengkapan. Ternyata ada pemakaian sebesar 2.500. Ini saya anggap pemakaian. Alangkah indahnya kalau saya pakai pen digital ya. Ini saya pakai mouse jadi agak sulit. Jadi itu pemakaian sebesar 2.500 kita catat dia sebagai beban. Baru di sini kita ketahui, oh ternyata dari soal ini beban perlengkapannya ternyata 2.500. Prosesnya tadi kita udah sama-sama tahu dari penyelesaian yang pertama sampai yang kedua. Jadi saya tidak ulang. Setelah itu baru kita bikin ayat jurnal penyesuaiannya. Kita masukkan dulu seperti ini. Ya. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan, debit, perlengkapan kredit. Konsep jurnalnya tetap sama seperti yang saya berikan di slide tadi pertama tadi. Ini tetap kalau kita menyesuaikan perlengkapan ya beban perlengkapan selalu debit, perlengkapan kredit. Cuman kita menghitung angka rupiah itu kita masukkan yang menjadi beban perlengkapan ini kita masukkan ke sini. Ya, dengan jumlah yang sama debit kredit agar seimbang. Udah jelas sekarang ya? 3 contoh soal untuk penyesuaian perlengkapan. Jadi seperti apa yang saya katakan, belajar akuntansi itu mudah dan menyenangkan. Nah, teman-teman silakan nanti cari-cari soal. Kalau ada permasalahan bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube saya ini, atau mau ikut di kelas Google Classroom saya, kelas Maya saya, boleh. Nanti di sana kita share berbagi ilmu. Siapa tahu saya ada yang salah saat menyampaikan materi. Karena keterbatasan saya, silakan disampaikan di sana untuk perbaikan di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat dan semangat pagi.